wanita soleh tersebut, kan dia tidak tahu bahwasanya uangnya sudah dibuang oleh suaminya, dan suaminya dalam hatinya bilang, gak mungkin ketemu, uangnya sudah saya buang ke sumur. Kemudian saat wanita akan mengambil uang tersebut atau kantong tersebut yang telah disembunyikan tersebut, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, padahal uangnya sudah, kantongnya sudah dibuang oleh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila hadrati sunni hadil kitab syekh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifillihi wa liwalihi wa lil muslimina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan belajar kita dari kitab Sulam, dari kitab Syafinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Jawa, kitab Syafinatun Najah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh Kiai Asrori. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pasal yang pertama, komentar dari Kiai Asrori. Alasan Kiai Musannef dalam mengarang kitab ini diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang pas halaman ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ajaibi, salah satu dari keajaiban membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu satu, setengah saking ajaibnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim yaitu ono hikayah utawa dongeng menjelaskan tentang keajaiban atau perkara yang tidak lumrah tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Kiai Asrori menjelaskan suatu dongeng, menceritakan suatu dongeng atau cerita atau hikayat. Punya ceritanya. Ana suwijine wong wadon kang soleh duweni bojo lanang bojo wong munafik. Ada seorang perempuan yang soleh, dia mempunyai suami orang munafik atau non muslim atau orang yang tidak mau ibadah kepada Allah sama sekali. Terus wong wadon mau duweni duit, duwe kantong isine duit. Seorang wanita soleh tersebut memiliki kantong yang berisikan uang. Nuli dan colong bojone, nuli dan cemplungake sumur. Kemudian kantong yang berisi uang tersebut dicuri oleh suaminya yang munafik tadi dan dimasukkan ke dalam sumur, dibuang di dalam sumur. Nuli bojo lanang wau etok-etok takon nakokake kantong kang isine duit mau. Kemudian suami tersebut atau suami yang munafik tersebut berpura-pura bertanya kepada wanita, kepada istrinya, di mana uang kantong tadi? Padahal uangnya sudah dibuang di sumur. Nuli tuli wadon arep njupuk duit kan miwiti kanthi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wanita soleh tersebut saat akan mengambil uang saat mengambil kantong yang berisi uang tersebut, saat akan mengambil dari tempatnya yang ia sembunyikan tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ing mongko kantong mau wis den cemplungake ana sumur, padahal kantong yang berisi uang tersebut sudah dibuang oleh suaminya ke dalam sumur. Nuli Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya njupuk kantong kang wis den cemplungake ing sumur.
Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil kantong yang berisi uang tersebut dari sumur, dikembalikan ke tempat semula. Nuli deselehake ono ing panggonan mau. Kemudian uang kantong yang berisi uang tersebut dikembalikan di tempat semula oleh malaikat Jibril. Nuli wadon jupuk kanthi kantonge diwehake bojo lanange. Dan kemudian si perempuan tersebut dengan biasanya, dengan santainya mengambil kantong yang berisi uang terus kemudian dikasihkan kepada suaminya. Artinya gimana? Ini kan suatu kisah perempuan solihah, dia mempunyai uang yang dia dimasukkan ke dalam kantong dan dia sembunyikan di suatu tempat. Si orang wanita tersebut mempunyai suami yang munafik atau tidak, intinya munafik lah, dan ia itu mencuri uang tersebut, kantong tersebut, kemudian kantongnya ia lemparkan ke sumur, artinya dibuang ke sumur. Nah, kemudian si suaminya tadi yang munafik tadi pura-pura tanya kepada istrinya, uangnya mana, uang kantong kamu, tolong ambilkan. Mana? Wanita soleh tersebut kan dia tidak tahu bahwasanya uangnya sudah dibuang oleh suaminya, dan suaminya dalam hatinya berkata, gak mungkin ketemu, uangnya sudah saya buang ke sumur. Kemudian saat wanita akan mengambil uang tersebut atau kantong tersebut yang telah disembunyikan tersebut, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal uangnya sudah, kantongnya sudah dibuang oleh kan. Kemudian melihat itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil kantong yang ada di sumur, dikembalikan ke tempat semula. Jadi saat perempuan tadi buka sembunyinya kantong tersebut, kantongnya sudah ada di tempat semula. Uli lanang mau ngerti ajaib Bismillahirrahmanirrahim kaya mengkono, banjur wong lanang mau terus manjing Islam saknalika melihat keajaibannya membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Laki-laki yang munafik itu langsung tobat masuk Islam saat itu juga. Itu salah satu keajaiban membaca Bismillah, kisah tentang bacaan ajaibnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setengah saking keajaiban, sekarang keajaiban yang kedua, dongeng atau hal yang luar biasa dalam membaca, dalam hubungannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Iku ana seton wong kafir petuk karo setane wong mukmin. Nuli setane wong kafir mau takon karo setane wong mukmin. Ada suatu kisah keajaiban lagi tentang sesuatu yang ajaib dalam bacaan bismillah. Kisahnya, ceritanya, ada syaitan yang biasa mengikuti orang kafir bertemu dengan syaitan yang sering syaitan yang mengikuti atau yang menggoda orang-orang mukmin. Jadi syaitan yang mengikuti orang munafik atau orang kafir bertemu dengan syaitannya yang biasa menggoda orang-orang mukmin. Nuli setan kafir mau takon karo setane wong mukmin. Kemudian setan yang mengikuti orang-orang kafir itu bertanya kepada setan yang mengikuti orang-orang mukmin. Pitakoni mengkini, loh, umpamamu iku kok puru banget, tur rusak kaya mengkono, sebab kena apa? Kemudian setan yang mengikuti orang kafir tadi bertanya, tubuhmu kok kelihatan kurus dan kamu kelihatan tidak terurus. Artinya kalau setannya orang munafik itu gemuk, ginuk-ginuk, sedangkan orang yang mengikuti orang-orang mukmin itu kelihatan kurus seperti orang tidak terawat. Nah, setan yang mengikuti orang ini kafir tanya, loh, kok bisa? Heran, kok bisa tubuhmu kelihatan kurus dan seperti tidak terawat? Nuli jawab setannya wong mukmin. Kemudian setannya yang biasa mengikuti orang mukmin menjawab,
aku ora tau aku mengkene jalaran aku ora tau mangan ora tau ngombe jalaran wong kang tak elok iki kapan arep mangan utawa liya-liyane mesti luwih dhisik maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ora bisa melu mangan. Artinya alasan setan-setan yang mengikuti orang-orang mukmin karena aku orang yang aku ikuti di saat dia akan makan, akan minum atau yang lainnya selalu membaca bismillahirrahmanirrahim sehingga aku tidak mampu mengikuti, aku tidak ikut mangan nimbru makan bersama orang-orang yang aku ikuti sehingga aku kelihatan kurus dan tidak ada yang aku makan. Artinya ada circle-nya setannya orang munafik berjumpa dengan setan yang biasa mengikuti orang mukmin. Nah, setannya orang munafik heran loh, kamu kok kelihatan kurus? Jadi katanya setan yang mengikuti orang munafik. Dan setan yang mengikuti orang muslim atau orang Islam, orang mukmin itu kelihatan kurus. Dia menjawab, oh, aku tidak pernah makan, aku tidak pernah minum dan aku tidak terurus karena apa? Setiap orang yang aku ikuti dia kalau akan makan atau akan minum atau segala perbuatan yang baik dia selalu membaca bismillah sehingga aku tidak mampu mengambil jatah dari hal tersebut, tidak mampu mengganggu sehingga aku tidak ada kesempatan untuk makan. Ini salah satu dongeng keajaiban membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawaisyiha bismillahirrahmanirrahim iku akeh banget tentang sekarang tentang kekhususan atau khasyah atau sesuatu khasiat dalam membaca bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak. Setengah saking khasyah itu khasiat membaca bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak sekali. Salah satunya ini sapa wongi arep tu papan tuhu maca bismillahirrahmanirrahim kaping 21 mongko wong iku aman ing dalem bengine saking seton lan omahe aman saking maling lan aman saking mati kaget kaya kena sihir lan liya-liyane lan aman saking bilahi liyane. Setelah satu dari khawais atau kekhususan hal membaca bismillahirrahmanirrahim adalah barang siapa akan tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Barang siapa akan tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali maka orang tersebut aman dari malam itu, aman dari godanya syaitan dan rumahnya aman dari maling dan aman dari mati yang mendadak seperti terkena sihir dan lain-lainnya dan aman dari segala balak bilahi lain-lainnya. Salah satu kekhususan dalam membaca bismillahirrahmanirrahim barang siapa akan tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali maka orang tersebut aman pada malam hari itu, aman dari godaan syaitan, aman dari maling, pencuri, asal ya sudah disiapkan. Artinya sebelum tidur semua pintu dikunci, jendela dikunci sesuai dengan ikhtiar yang berlaku, kemudian dia membaca bismillah akan tidur maka malam itu akan aman. Bukan penting aku tidur lawang dibuka kan bisa baca bismillah aman, itu bukan itu salah itu. Terus aman dari mati yang mendadak seperti terkena sihir dan lain-lainnya dan aman dari segala bilahi pada malam itu. Jadi usahakan kalau mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim hanya berapa kali? 21 kali. Sausi ke musonef ngawiti kelawan hakikat yaiku lafaz bismillahirrahmanirrahim banjur tumandang ngawiti kelawan isofa
yaitu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah Kiai Musannaf dalam mengarang kitab Wasyafin Natun Najah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan pengucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alasannya kenapa? Sama dan ugo anut kelawan kitab Al-Quran, ugo dikawiti kelawan Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena Kiai Musannaf juga mengikuti kitab Al-Quran yang dimana setelah membaca Bismillah dalam Al-Quran lafaz yang kedua yaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Lan ugo kan tidak akan dawai hadis. Kemudian juga beliau mengikuti tauhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu amrin la yabda'u fihi bismillahirrahman alhamdulillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta wa firayatin abjda. Barang siapa mengawali setiap perbuatan yang baik, kemarin artinya yang baik dalam syariat, tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada unsur kemakruhan, sesuatu tersebut tidak dianggap remeh. Barang siapa melakukan hal tersebut tidak diawali membaca alhamdulillahirabbil alamin, jadi dua, bismillah kemudian alhamdulillah, maka perkara tersebut atau perkara tersebut hilang barokahnya, tidak berbarokah. Artinya tidak artinya barokah itu tambahnya kebaikan. Keterangan tegese pengalembono papat bagian yaiku kagungan Gusti Allah siji qadimul qadim tegese pujian maring zati dewi kaya lafaz alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Keterangan bahwasanya pujian itu ada 4. Yang pertama qadimu ala qadimi, pujiannya Allah kepada zatnya beliau sendiri, seperti halnya lafaz alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu pujian, sanjungan untuk dirinya, untuk diri Allah sendiri. Yang kedua, puji qadimul hadisi tegese pujiane makhluke Allah, mujine Allah maring barang kang anyar, kaya pengalame Allah marang Nabi Ayub alaihissalam, kaya lafaz nikmal abdu innahu awwab, nikmal abdu innahu awwab. Jalaran Ayub iku dicoba gudeg kang nganti rusak kabeh badane, mungkari atine tok kang utuh, tapi Nabi Ayub tetap ibadah tabah berarti ini. Yang kedua, puji qadimul hadisis, pujiannya Allah, sanjungannya Allah kepada perkara yang baru, artinya kepada makhluknya. Seperti halnya ini Allah memuji Nabi Ayub, karena Nabi Ayub telah diuji oleh Allah, diberi penyakit gudik atau gatal sampai tubuhnya ini tidak utuh, karena gatal yang ibaratnya di sini yang utuh cuma hatinya tok. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, tabah, dan tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuji kesabaran beliau Nabi Ayub alaihi salam. Yang ketiga, pujimu hadisil qadim, yaitu pujiannya seorang manusia, tegese puji ini barang kanyanya marang Gusti Allah, pujiannya makhluk kepada Allah, kaya mujine Kiai Musannaf marang Gusti Allah krana diparingi pitulung bisa ngangget banjur maca alhamdulillah. Seperti halnya Kiai Musannaf ini dalam mengarang kitab ini, dia diberikan pertolongan oleh Allah, mampu mengarang kitab ini, dia memuji kepada
Allah, pujiannya, sanjungannya kepada Allah. Yang keempat terakhir, puji hadis lil hadis al hadisun lil hadisi, tegese puji ini barang kang anyar marang kang anyar liyane, kaya Zaid diwehi suwiji barang marang Umar banjur maca alhamdulillah. Seperti halnya ini seperti pujiannya seorang makhluk kepada makhluk tersendiri, sebagaimana saat seorang Zaid itu diberi hadiah oleh Umar, kemudian Zaid mengucapkan alhamdulillah. Jadi apa? Puji atau sanjungan itu ada 4, yaitu apa? Qadimu, sanjungannya Allah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, sanjungan Allah kepada makhluknya, seperti sanjungan Allah kepada Nabi Ayub. Allah memuji Ayub, Nabi Ayub. Yang ketiga yaitu sanjungannya hamba kepada Allah, makhluk kepada Allah, seperti halnya kita di Kiai Musoneh, pengarang kitab ini, diberi oleh Allah kesempatan untuk mengarang kitab ini, kemudian dia memuji kepada Allah. Yang keempat yaitu pujinya, sanjungannya seorang hamba kepada hamba. Ini saat contoh di sini Zaid dikasih hadiah oleh Umar, kemudian Zaid mengucapkan alhamdulillah. Terus lan maneh Kiai Musonef witi kelawan muji ing Allah jalaran dawe hadis innallaha yuhibbu ayyahmuda. Begitu juga Kiai Musonef mengawali kitab ini dengan memuji kepada Allah, karena ada hadis menerangkan innallaha yuhibbu ayyuhmada. Saat temani Allah remen yento dan puji, yaitu sesungguhnya Allah sangat suka saat beliau dipuji. Apa mane hamdul aman bi ni'matin bi yazaliha, hamdullahi amanu bi ni'matin li zalika. Muji iku bisa nyelametake ilangi nikmat, karena apalagi ada hadis juga mengatakan memuji dengan Allah, memuji Allah itu menyebabkan amannya dari kehilangan nikmat dengan membaca bismillah alhamdulillah. Insyaallah nikmat yang diberikan oleh Allah tidak akan hilang. Alhamdulillah. Samania arfuin wa abwaba jannati faman qalaha an sofa qalbi istahaqqa ayyadkhulaha min ayyi sya'a. Tegese lafaz alhamdulillah iku hurufe ana 8 kaya lawange swarga. Maka sapa wong maca alhamdulillah kanthi bersih ati, mongko wong wau ngahai mlebu swarga saka endi-endi lawang kang den kapake. Lafaz alhamdulillah terdiri dari 8 huruf, sedangkan pintunya surga itu ada 8. Barang siapa membaca alhamdulillah dengan ikhlas, bersih hatinya hanya karena Allah, maka orang tersebut berhak masuk surga di mana dia mau, di mana pintu yang ia mau. Ya Musonef sausé rampung bersyukur marang Allah, banjur maca sholawat salam katur dhateng Kanjeng Nabi kang dadi pungkasane para nabi lan katur marang keluarga lan sahabat. Kemudian setelah membaca bismillah alhamdulillah, Kiai Musonef membaca sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir penutup para nabi. Begitu juga membaca sholawat semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Nuli Musonef banjur maca sholawat jalaran nuli temuli Musonef banjur maca sholawat lan salam jalaran minangka kanggo perantara ing ngersane pangeran, jalaran
duwe jalaran, duwe pinuwun iku ora kanggo antarane nabi, ora bisa tutup ing ngersane pangeran. Dan alasannya ya musannaf dalam mengarang kitab ini diawali dengan membaca bismillah alhamdulillah kemudian disolawat karena sebagai tawasul lantaran karena segala sesuatu saat kita minta kepada Allah kalau tidak ada sholawatnya maka sesuatu tersebut insya Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan maneh supaya hasil sejo kanggone taklif krana miturut dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga karena keinginannya supaya dalam mengarang kitab ini berhasil dan bisa bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pernah bersabda min usratin alaihi hajatun wal yuksir min solati alayya fa innaha taqsiful humuma wal humuma wa karuba wa tukthirul arzaqi wa taqdil hajati. Sapa wonge kalingan ing atase hajati mongko becik ngekehno maca sholawat ing atase ingsun. Sak temene maca sholawat iku bisa ngilangake pira-pira prihatin lan susah lan ngekehake pira-pira rezeki lan bisa nekaaken pira-pira kebutuhane. Barang siapa di hidupnya terlanda sesuatu yang tidak mengenakkan atau hajatnya tidak terpenuhi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Karena sholawat dapat menghilangkan prihatin susah dan sesungguhnya memperbanyak membaca sholawat itu dapat menarik rezeki dan bisa memenuhi kebutuhan hajat-hajat kita. Jadi dengan hal inilah ya musannaf pertama membaca bismillah karena ada Al-Quran, terus alhamdulillah bukti syukur kepada Allah, yang ketiga dengan membaca salawat. Karena apa? Segala sesuatu hajat supaya berhasil harus tawassul kepada Nabi Muhammad. Karena doa kalau tidak diawali dengan membaca salawat maka doa tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau tidak ada yang kurang baik atau kurang keterangan yang kurang cocok, mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.